Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali merayakan Sabat bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Dan kita pun bersyukur karena meskipun kita berada di tengah pandemi seperti ini, Allah kita senantiasa menyertai kita. Tema kita pada minggu ini ialah persekutuan. Saudara sekalian, situasi pada saat ini dapat menimbulkan kesempatan atau ancaman. Entahkah hal itu membuat kita makin tertekan dan jauh meninggalkan Tuhan, atau dapat membuat kita makin bergantung kepada Allah dan saling mendukung sebagai satu tubuh Kristus. Mari kita boleh menyadari waktu-waktu inilah ketekunan dan ketaatan kita diuji oleh Allah Bapa. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Kepada Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas bumi ini. Dan kami menyadari sungguh Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit tidak luput dari penglihatan-Mu Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang diam, tetapi Engkau Allah yang hidup, yang mendengar dan melihat kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Yesus Kristus, karena Engkau yang berkuasa atas segala kuasa di bumi ini. Dan tidak ada satupun Tuhan yang tidak ditaklukkan di bawah kaki-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Dan kepada Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada setiap orang percaya di bumi ini. Biarlah Engkau yang boleh selalu menghiburkan kami, memberikan kami hikmat ketika kami tersesat, dan memberikan kepekaan Tuhan, supaya apapun yang terjadi di sekitar kami, di dalam hidup kami boleh menyadari bahwa itu semua adalah pekerjaan baik Allah Bapa. Kami siap Tuhan untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita rindu saudara-saudara ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan ketika nanti sangkakala berbunyi, kita dapat berkumpul bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi ini. Di awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian kalau bunyi sangkakala. Mari kita memujikan pujian ini dengan iman. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil Tuhan ada. Kalau bunyi ada.
Dalam Ibrani 10 ditulis bahwa Yesus Kristus telah menjadi korban yang sempurna, korban yang sulung, dan sekaligus sebagai imam besar yang menyediakan jalan bagi kita supaya kita dapat datang kepada Allah Bapa dengan keberanian. Kristus telah melayakkan kita untuk kita datang kepada Bapa. Maka dari itu, mari kita menggunakan kesempatan dan anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita datang kepada Allah Bapa bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini saat ini dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Mari kita naikkan penyembahan dan pujian kita. Haleluya bagi Anak Domba. Haleluya Tuhan. Engkau adalah Anak Domba yang layak untuk disembah Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Mari kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Ku berdiri di tengah umatku dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan.
bertemu kembali pada hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan. Fajar baru telah menyingsing dan saudara dan saya sempat dengar suara Tuhan. Pasti kita berkumpul di tempat ini. Itu karena panggilan daripada Tuhan sendiri. This meeting is His ID, idenya Tuhan, bukan ide kita. Mari kita tanggapi dengan baik hari yang penuh harapan, hari yang penuh dengan sukacita yang datang daripada Tuhan sendiri. Yang bersyukur hari ini kita boleh kembali mengikuti ibadah, dan bagian dari ibadah tadi adalah pasti kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam minggu terakhir dalam bulan April ini. Rasanya cepat sekali, 1 kuartal sudah kita lahap, walaupun banyak kesulitan, tantangan, tapi bersyukur saudaraku ya. Hari-hari ini kita masih survive, hari ini dengan semangat baru, dengan tekad baru, kita melanjutkan perjuangan kita, pelayanan kita, hidup yang berkenan kepadanya. Dan biarlah hidup itu nanti memuliakan nama Tuhan. Hari ini tema kita adalah persekutuan. Setiap kita memasuki minggu keempat, kita diingatkan tentang pentingnya persekutuan, fellowship di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli adalah percaya kepada persekutuan orang-orang kudus. Jadi itu bukan hanya sebuah alasan atau sebuah dasar fundamental bagi iman kita. Bukan hanya doktrin, tapi mari kita lakukan dalam hidup kita. Bukan sekedar ajaran atau ilmu ketuhanan yang kita hayati, tapi benar-benar sesuatu yang kita bisa lakukan dalam hidup ini. Dalam Injil Markus, saudaraku, Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Injil Markus pasal 9 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 tenda. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-5. Ya, mestinya kita seperti Petrus gitu ya. Bermimpi besar, big dream. Berpikir besar, think dream. Ketika Petrus mengalami sebuah sensasi hadirat Tuhan, ya langsung gambaran-gambaran yang pernah dia dambakan, yang pernah dia impikan, muncul. Ya, aduh bagaimana kalau hadirat Tuhan ini bisa dipertahankan ya. Saya getol dengan festival doa 50 hari. Sayang tahun ini mungkin kita ya belum bisa ya. Itu anugerah Tuhan. Setiap tahun kita mengadakan. Sejak tahun 2000. Sayangnya tahun yang ke-20 ini kita malah ya terhalang. Tapi nanti saya harapkan kita tetap berdoa hari-hari ini. Ada yang kami susun sebagai anjuran. Nah, jadi kalau kita berpikir besar juga seperti Petrus, ya, artinya dalam persekutuan tadi, ya, mari kita juga memikirkan sebuah terobosan, pikiran yang besar. Dan pikiran yang besar itu tentunya tidak bisa dapat atau tidak bisa secara liar muncul gitu, enggak. Karena ada beban dalam hidup kita. Ya, ada bisa angan-angan yang tiba-tiba atau imajinasi tiba-tiba menjadi sebuah aktualisasi. Tidak mungkin. Tapi karena kita doakan, kita gumuli, muncul pemikiran besar dalam hidup kita. Buat tenda, bayangin, 3 tenda, aduh. Ya, jangan sampai hadirat itu pergi, jangan sampai Nabi Musa, Nabi Elia yang sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus itu kemudian
raib begitu saja. Ya, pikiran Petrus langsung supaya apa yang terjadi itu membumi, bukan sekedar seperti ada di angan-angan atau di awan-awan permai yang mereka saksikan begitu, tapi bisa menjadi sebuah kenyataan realitas. Ya memang harusnya seperti kita mengadakan persekutuan dalam bentuk realita. Nanti kita pelajari bersama sebentar. Ya, yang menjadi harapan adalah seperti di dalam Yesaya 42 ayat 19. Yesaya 42 ayat yang ke-19, terjemahan lama itu menunjukkan bagaimana seperti Rasul Petrus, ya itu ada harapan. Kalau saya lihat sebentar dalam Yesaya 42 ayat 19, siapa gerangan buta seperti hambaku itu, dan tuli seperti utusanku yang kusuruhkan itu. Siapakah buta seperti Khalil Allah dan buta seperti hamba Tuhan? Nah, yang disuruh, suruhan Allah itu disebut Khalil. Nah kita ke sebelahnya. Dalam Yesaya pasal 44 ayat yang kedua. Yesaya 44 ayat kedua, demikian. Yesaya pasal 44 ayat kedua. Demikian inilah firman Tuhan, Khalikmu yang sudah merupakan dikau daripada rahim ibumu, dan yang penolongmu. Janganlah takut, hai Yakub, hambaku, hai Yusrun yang sudah kupilih. Nah, ayat-ayat ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia lama. Khalil, suruhan. Khalik, sang pencipta. Nah, kalau kita khalil terus, ya, kita khalil terus, kita tidak mau mengalami transfigurasi seperti apa yang dilihat Petrus ketika Tuhan Yesus mengalami transfigurasi, ya susah. Harapannya supaya Khalil tadi punya kepribadian seperti Khalik. Wah ini saya senang membaca terjemahan nama ini, karena dari situ kita bisa membayangkan, iya ya, kita ini suruhan Allah, utusan Tuhan. Tapi kalau jadi Khalil terus tanpa punya kepribadian yang sang Khalik, tanpa kita menjadi orang yang mendapat transformasi ilahi, ya kita akan tidak punya standar yang seperti itu. Saya tidak ngomong soal kriteria, tapi seharusnya dalam persekutuan tadi, standar yang tinggi yang dicapai. Dan kerinduan Petrus dari Khalil sama sederajat dengan Khalik. Itu bagus banget tuh. Ya, kalau kita juga berpikir seperti itu, kita tidak mau terus-menerus ya sebagai jemaat biasa, sebagai suruhan Tuhan, sebagai saksi Kristus, tapi kita juga mau punya jati diri. Kita punya karakternya Allah, dan itu Tuhan juga nantikan, Tuhan berikan, Tuhan support, Tuhan topang terus sehingga setiap kita menjadi seperti itu. Sebuah persekutuan harusnya punya big dream, ya, juga punya big thing tadi. Karena tanpa itu kita tidak akan memikirkan yang paling baik bagi Tuhan. Apa yang terhebat buat Tuhan, dan tidak pernah memikirkan yang baik buat Tuhan. Seringkali manusia memikirkan kebaikan diri sendiri. Kapan aku jadi hebat? Kapan aku jadi tenar? Kapan aku jadi termasyur? Bukan malah memasyurkan Tuhan. Tapi kalau kita lihat di sini adalah ya supaya Allah dimasyurkan. Supaya Tuhan dimasyurkan, bukan kita yang dimasyurkan. Kalau kita pelajari, lihat lebih dulu dalam Roma pasal 16. Mari kita lihat bersama-sama. Roma 16. Suratan Roma pasal yang ke-16. Roma 16 ayat 3 sampai ayat 5. Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku. Ini tulisan Rasul Paulus. Dalam Kristus Yesus,
Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih. Haleluya. Tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epaphroditus, saudara yang kukasihi, yang adalah yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ini kita sudah mulai lihat bobotnya, hasil daripada persekutuan ya. Orang yang rela mempertaruhkan nyawanya bagi kelompoknya, bagi sahabatnya. Ada kasih Kristus yang membumi, ada transformasi yang membuat karakternya menjadi indah. Tidak percuma kalau bagaimana Rasul Paulus menggembleng ya, anak didiknya, anak buahnya, murid-muridnya dalam Kristus Yesus, sahabat-sahabatnya. Sehingga seperti itu. Satunya di dalam rumah, masih pasal 16 ayat 17. Ayat 17. Roma 16 ayat 17 sampai 20. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan. Tuh, sayang sekali ya. Dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Hindari. Ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Tuhan kita. Mereka tidak melayani Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Dan bahasa mereka yang manis. Wah, luar biasa. Seperti Putri Solo. Mungkin mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ayat yang ke-19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana, kata Rasul Paulus. Ya. Supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih, terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, awasan-awasan pada masa-masa termasuk masa ini, ya, mesti mewaspadai. Ya. Makanya Tuhan rindu nanti kita simpulkan ada evaluasi dari Tuhan terhadap persekutuan kita, terhadap persaudaraan kita. Tadi dalam pengakuan iman rasuli, persekutuan orang-orang kudus. Nah, contoh yang indah sekali seperti apa yang tertulis di dalam Roma 16 adalah kita bisa lihat satu contoh yang bagus di dalam Filipi pasal yang kedua. Mari kita lihat bersama-sama. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku, yaitu teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Nah, ini tadi kita masuk ke karakter, bukan kriteria. Epaphroditus punya karakter yang sudah mengalami transformasi. Sehingga persekutuannya lain. Persekutuan dengan orang-orang percaya. Persekutuan dengan rasul yang mengayomi mereka. Persekutuan dengan orang-orang kudus. Beda. Sehingga dikatakan
Alangkah baiknya bagian dari contoh tadi merupakan ringkasan dari kehidupan yang luar biasa. Karena yang pertama, dia punya rasa sebagai saudara. Beda ya, kita teman bisa sampai sahabat, tapi kalau itu terikat seperti saudara luar biasa. Dan Epafroditus menyatakan dirinya, membuktikan dirinya ya, sebagai seorang saudara. Di waktu susah, itu benar-benar saudara-saudaraku. Dan Rasul Paulus merasakan itu. Yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan sebagai teman sekerja. Banyak orang yang bilang pengerja tapi bukan teman sekerja. Karena hanya mau bekerja kalau diperintah. Kita lihat bagus sekali dalam Filipi 2 ayat 20. Filipi 2 ayat yang ke-20. Filipi 2 ayat 20. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya. Untuk bisa menyalurkan kepelayanan, rasa saudara, itu memang merupakan karakter, bukan seperti hal-hal yang memang yang kelihatan dan bisa ditampilkan. Ya, tadi seperti omongan manis dalam Roma 16. Omongan yang lemah lembut padahal di dalamnya tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Banyak yang tertipu dengan penampilan seperti itu. Tapi persaudaraan, persekutuan dikatakan di sini lebih daripada itu. Jadi kalau kita perhatikan benar-benar ya, pelayanan dalam perjuangan sebagai pengerja itu dilanjutkan sebagai tentara atau prajurit serdadu seperjuangan. Pertama tadi Epafroditus sebagai saudara. Kedua sebagai teman sekerja dengan sukarela melayani, sukarela bekerja. Bukan pengerja yang harus diperintah lebih dulu sehingga mau bekerja. Yang ketiga ya prajurit. Itu ada kriterianya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat tertulis demikian. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat tertulis demikian. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Haleluya. Epafroditus, seorang prajurit, punya, ya tadi saya bilang, bukan sekedar kriteria, tapi karakter. Yang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Yang tertulis dalam Roma 16 tadi benar-benar menjadi bagian kehidupan karakter Epafroditus. Luar biasa. Yang berikutnya dikatakan dia sebagai utusan. Bagiku, kata Rasul Paulus, Epafroditus adalah utusan. Tadi kita sudah belajar Khalil, yang harusnya punya karakternya Khalik, seperti itu. Apostolos, dikutus, dikirim untuk melayani Rasul Paulus. Kalau kita dikirim Tuhan, ya ke departemen tertentu, ke bidang tertentu, lakukan itu. Sebagai persaudaraan. Sebagai suruhan Allah. Bukan karena dipaksa, tapi karena punya jiwa prajurit surgawi, laskar-laskar Kristus. Dan
yang terakhir adalah mau melayani. Mau melayani. Sehingga itu berpegang pada anugerah yang besar. Kalau benar-benar kita punya tadi karakter ilahi. 2 Korintus 8 ayat 17. 2 Korintus 8 ayat yang ke-17. 2 Korintus 8 ayat yang ke-17 berkata demikian. Memang ia menyambut anjuran kami. Tetapi dalam kesungguhan yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Saya ulangi ya. Ini tentang Titus ayat 17. Memang ya Titus itu menyambut anjuran kami. Anjuran dari Rasul Paulus. Tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Punya inisiatif sendiri, karakter ilahi. Kalau persekutuan itu matang seperti itu, benar-benar dahsyatnya ya. Lebih dahsyat daripada sinergi apapun. Makanya kalau orang-orang percaya berkumpul dalam sebuah persekutuan, dan itu merupakan sesuatu yang mau diberdayakan bersama. Itu bisa disimpulkan begini. Tidak ada sesuatu yang membangkitkan generator sukses. Generator itu pembangkit listrik. Genset, ya, generating set. Tidak ada sesuatu yang membangkitkan generator sukses yang menakjubkan lebih daripada sinergi sebuah grup. Sinerginya grup manusia yang bangkit bersama dalam tekad visi yang sama. Nah, kalau persekutuan seperti itu luar biasa. Saya ulangi, tidak ada sesuatu yang membangkitkan generator sukses. Sebuah urusan yang dikelola sehingga menjadi sebuah sukses besar yang menakjubkan. Ya. Tidak ada sesuatu yang membangkitkan generator sukses yang menakjubkan lebih daripada sinergi grup atau sekelompok orang manusia yang bangkit bersama dalam tekad visi yang sama. Mari kita menuju tahun Yobel bagi gereja ini. Ya, 50 tahun gereja ini. Kalau itu dalam visi yang sama, kita punya ya sebuah komitmen persekutuan yang luar biasa. Pasti sesuatu yang besar terjadi. Waktu ulang tahun gereja ini ke-40, itu biaya tidak main-main 100 juta. Gereja kita tidak pernah ngumpulin duit sebanyak itu. Tapi waktu ulang tahun gereja ke-40, bayangin dana yang dibutuhkan dan dana yang membiayai, dana yang kemudian menyelesaikan seluruh acara itu sebesar itu. Karena sinerginya itu luar biasa. Bangkit dengan tekad, dengan visi yang sama. Nah, kita perlu karakter tadi yang dirubahkan. Persekutuan kita sungguh rindu berpikir besar karena punya impian besar tahun Yobel. Ya, saudara, kalau lihat memang situasi saat ini bisa kita berpikir, aduh, perasaanku, nyaliku kecil, pikiranku ciut mungkin gitu ya. It's impossible mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi kita mau, ya, tapi saudaraku, Tuhan mau ya. Hari-hari ini hadapi, atasi, dan kemudian menangi segala situasi, segala sesuatu yang saat ini merundung kita semua. Dalam Pengkhotbah pasal 12, mari kita bersama-sama. Saya lihat dari terjemahan lama. Pengkhotbah 12, apa yang terjadi hari-hari ini. Pengkhotbah 12, saya lihat dari terjemahan ejaan bahasa Indonesia lama. Pengkhotbah atau Al-Khatib dalam terjemahan bahasa Indonesia lama. Pasal yang ke-12 bertuliskan demikian. Dahulu daripada matahari dan terang dan bulan dan bintang, bintang pun digelapkan.
Dan awan-awan pun datang kembali kemudian daripada hujan. Pada hari apabila penunggu rumah akan gemetar dan orang kuat pun melentur dan segala pengisar berhenti daripada mengisar dan yang menegur daripada lingkap pun menjadi kabur. Dan kedua papan pintu yang arah ke jalan akan terkatup, sehingga bunyi kisaran hampir-hampir tiada kedengaran. Dan orang bangun juga pada ketika nyanyi burung, tapi sayuplah bunyi suara segala anak penyanyi. Itu hari-hari ini saudaraku, senyap mencekam, tidak ada suara orang bekerja. Tadi kisaran aja tidak bunyi, pintunya saja tidak bergeming. Hari-hari sudah lihat senyap yang mencekam, sudah ditulis di dalam Alkitab. Ya, ketika pada malam ya, bintang-bintang pun rasanya alami hari-hari ini mengerikan rasanya. Menakutkan, mencemaskan. Tidak sudah di dalam Alkitab. Saya lanjutkan. Pengkhotbah 12 ayat yang kelima. Apabila orang takut akan barang yang tinggi dan adalah kekejutan baginya pada jalan. Apabila pohon badam akan berbunga dan belalang pun penat menanggung akan dirinya. Dan segala keinginan sudah hilang. Kita bisa lihat ambisi sekarang mulai kabur. Orang tidak berani lagi punya ambisi yang berlebih-lebihan. Hal manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Saya ulangi, demikianlah perihal manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Dan segala orang peratap akan berkeliling pada lorong-lorong. Kita bisa lihat hari-hari ini. Di lorong-lorong orang menangis, di jalan-jalan orang berdoa. Kita bisa lihat. Ini sebabnya kalau kita tidak berdoa, kita tidak benar. Negara-negara lain, di Paris, di London, ya, negara-negara di Ekuador, mana orang berdoa di jalan sambil meratap. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang berdoa di mana-mana, di jalan-jalan. Seperti ini tertulis dalam Alkitab. Maka dahulu daripada rantai perak itu putus, dan ceper kemasan terpecah-pecah, dan timba pun hancur pada sisi mata air, dan jantara pun patah pada sisi perigi, dan duli kembali menjadi tanah. Bisa lihat. Akhirnya orang dilempar, bukan dimakamkan dengan upacara. Tidak dilempar pakai traktor, pakai backhoe, pakai eskavator. Hari-hari ini sudah bisa lihat. Dan duli pun kembali menjadi tanah, debu kembali menjadi tanah. Manusia dibuat dari debu seperti dahulu adanya, dan nyawa pun kembali kepada Allah yang sudah mengaruniakan dia. Ayat 8, kesia-siaan atas segala kesia-siaan, kata Al-Khatib, semuanya juga sia-sia ada. Ini isi pengkhotbah pasal 12. Nah, tapi ada sebabnya. Jika saudara dan saya diberi kekuatan, diberi masa muda, diberi kemampuan, apakah kita pakai sebaik-baiknya? Tadi dimulai ayat 2. Pengkhotbah pasal 12, mulai ayat 2. Sekarang saya kembali ke ayat 1, yang memang sengaja saya baca di belakangan. Kita alami mulai 2 sampai 8, hari-hari ini kita alami. Senyap yang menakutkan. Burung itu sekarang yang aneh-aneh keluar. Ya, binatang yang aneh-aneh keluar. Monyet aja menyerbu kota Tawangmangu. Udah dia ngasih makan di Grojogan Sewu. Ya. Rusa-rusa di Australia masuk kota. Ya, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa aneh. Ya. Binatang-binatang yang tidak pernah ada itu tiba-tiba muncul. Burung gagak menyerbu ya, daratan sana. Di Eropa maupun di tanah dekat Palestina sana. Anda bisa lihat. Saya tidak bisa ngomong seperti apa. Tapi ayat 1, mari kita lihat. Pengkhotbah 12 ayat 1.
Ingatlah olehmu akan kalikmu pada masa mudamu, dahulu daripada datang hari yang jahat dan tahun apabila katamu kelak, tiada aku suka akan dia. Ingatlah pada masa muda. Ketika engkau diberi masa muda, engkau diberi kekuatan ekonomi, engkau diberi kekuatan fisik, engkau diberi kekuatan kecerdasan, apakah kita lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan? Dream big atau big dream. Impikan yang besar, pikirkan yang besar bagi Tuhan seperti Rasul Petrus. Buat tenda, lakukan sesuatu. Ketika kita mestinya sebagai bagian dari persatuan atau persekutuan orang kudus, seperti itu. Yusuf ketika masa muda dia keliling Mesir, keliling negara-negara beradab pada mengumpulkan seluruh kekayaan dunia dihimpun di Mesir. Ketika semua orang kelaparan, Yusuf dipakai Tuhan seperti itu. Pada hari-hari seperti ini mestinya kita punya kekuatan, masih muda dalam usia, mungkin masih muda dalam kedudukan, masih bisa mampu punya kedudukan yang baik, masih muda di dalam kepemimpinan, ya maksudnya sudah masih muda sudah jadi pemimpin dan sebagainya. Ya ada banyak kekayaan yang bisa dilakukan, kekayaan kesehatan, kekayaan kepandaian. Tapi kita diingatkan, ingat, kalau tidak terjadi mulai ayat 2 sampai ayat 8 tadi, ingat pada masa mudamu, ingatlah olehmu akan kalikmu pada masa mudamu, dahulu daripada datang hari yang jahat dan tahun apabila katamu kelak, tiada aku suka akan dia. Hari ini banyak yang tidak suka kan? Ya, kalau ini terus berlangsung, semua jadi resesi. Tidak ada resepsi lagi, tapi resesi. Mari saudara, kita tahan. Ya. Nafsu, ego, ambisi yang tidak benar. Jangan ada satupun yang merasa senang kalau gerejanya berantakan. Tapi malah kita punya persekutuan yang solid. Tadi dikatakan, ya. Bayangkan kalau umat saat ini sedang dievaluasi di dalam anugerah ilahi. Betul kan? Kita dikembalikan, dunia di-reset kembali, dinolkan lagi. Kita dievaluasi dalam anugerah ilahi untuk menghasilkan level yang baru. Saya rindu nanti begitu kita bisa normal kembali. Kita masuk dalam level jenjang yang lebih tinggi. Step level, ya, tingkatan yang lebih banyak. Kita mendengar tentang next level, tapi hanya omong aja, omong doang. Kita rindu nanti masuk dalam level yang lebih tinggi, karena Allah mengendaki. Hari-hari ini dikatakan umat manusia, termasuk umat Kristen, orang percaya. Saya ulangi, umat manusia sedang dievaluasi dalam anugerah ilahi untuk menghasilkan level yang baru, ya, tingkatan yang baru tentang pengertian dan efektivitas. Ya, kita kagumlah dengan Epaphroditus sebagai contoh yang manis. Tertulis dalam Roma 16. Dan dia melengkapi seluruh karakter, bukan kriteria. Banyak orang punya kriteria, tapi kalau itu bukan karakter, percuma. Sebentar pikirannya lain. Tapi kalau benar-benar punya karakter, Khalil bisa berkarakter seperti sang Khalik. Khotbah 12 ayat 1, ingat sang Khalik, ingatlah Khalikmu pada masa mudamu. Jika engkau dikasih kekuatan, dikasih kedudukan, dikasih kemampuan, dikasih kecerdasan, dikasih kehebatan, pakai ndak itu untuk menumbuhkan sebuah persekutuan ilahi seperti Epaphroditus dan seperti yang lain-lain. Bahkan mempertaruhkan nyawanya. Bukan malah senang kalau ya persekutuannya diobrak-abrik. Sayang banyak orang yang tidak paham hari-hari ini. Berbahaya saudaraku. Kita percaya kasih Allah yang besar akan membuat saudara dan saya mau bangkit.
Dan tidak ada sesuatu yang membangkitkan generator sukses yang menakjubkan lebih daripada sinergi sekumpulan orang percaya yang bangkit bersama dalam tekad visi yang sama. Mari kita masuk dalam visi tahun 2024, 50 tahun gereja ini tahun Yobel. Mulai sekarang, minta Tuhan mentransfigurasi seperti apa yang dilihat Rasul Petrus, Yohanes, dan Rasul Yakobus. Ya. Dan mereka mempunyai impian besar, pikiran besar untuk melakukannya. Persekutuan yang membangun, yang bertumbuh, yang maju seperti apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Kita berharap ya, contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab merupakan satu dorongan, satu, saya lupa namanya apa itu ya, sebuah apa, sehingga kita bisa mengalami keseluruhan kepenuhan daripada kerinduan, ya. Bukan hanya bagi orang-orang tertentu, tapi gereja ini didirikan, gereja ini dibangun, ya, dengan air mata, ya, dengan cucuran keringat, dengan kerendahan hati, dengan lutut yang terus-menerus berdoa. Mari saudaraku, jaga persekutuan kita, jaga persatuan kita. Saudara tentu tahu maksud saya, sehingga nanti ada waktu bunyi sangkakala, ya, kita ada. Ketika bunyi sangkakala, ketika namaku dipanggil, aku ada. Saudara lihat contoh-contoh yang bagus dalam Alkitab ini. Ada banyak pahlawan-pahlawan yang semestinya tidak menjadi pahlawan, ya. Orang-orang biasa. Tapi mereka rela dipakai Tuhan. Seperti Petrus, seorang nelayan. Aquila dan Priscilla, mereka hanya pembuat tenda. Dan banyak contoh. Yang kemudian namanya terekam dalam kitab Al-Hayat. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berharap kepadamu. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hidupkan persekutuan kami. Kobarkan kembali nyala apimu. Urapi setiap kami. Karena kami tidak butuh status. Kami tidak butuh ya nama-nama jabatan, nama-nama ya, posisi apapun. Tapi kami mau merindukan bagaimana anugerah, bagaimana kasih-Mu, bagaimana karunia-Mu terjalin manis di antara umat-Mu, juga dalam gereja kami di tempat ini. Syukur Bapa, buat kami berdoa, buat kami merindukan Kau, buat kami hari-hari ini berteguh lutut kepadamu. Karena bangsa-bangsa lain juga berdoa di pinggir-pinggir jalan. Banyak orang meratap di tepi-tepi jalan, di dalam taman, dimanapun mereka berhimpun, berkumpul, menangis, meratap, menantikan uluran kasih-Mu. Perbaharui persekutuan kami Tuhan. Perbaharui, sehingga kami sungguh-sungguh menantikan keajaiban. Jika kami menyongsong, jika kami melihat secercah harapan pada masa yang sulit ini. Bapa, biarlah kami ingat pada Sang Khalik, biarlah kami ingat pada Sang Pencipta, biarlah kami ingat pada Tuhan dan Allah kami, Raja dan Juru Selamat kami. Pada waktu kami masih mampu, pada waktu kami masih muda semangatnya, pada waktu kami masih muda tekadnya, pada waktu kami masih punya gairah muda, pada waktu umat-Mu masih ada kemampuan muda, sehingga, oh Bapa, tidak ada lagi kesempatan disia-siakan. Kami siap ketika sangkakala berbunyi, kami rindu kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu, apabila kami hidup rukun bersama, maka Engkau akan mencurahkan berkat-Mu dari Hermon ke Bukit Sion. Bukan karena kami bekerja bersama,
Bukan karena kami berdoa bersama, tapi ketika kami hidup bersama dalam rukun dan damai, maka akan mencurahkan berkat-Mu dari Hermon ke Bukit Sion. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu, mendengarkan setiap pribadi yang dapat menangkap acara siaran ini. Di dalam nama, di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.